Maraknya aksi gagal bayar pinjaman online, ya. AEVI laporkan nasabah ke OJK juga ke polisian. Yuk, seperti apa? Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas salah satu berita yang lagi ramai. Karena maraknya katanya banyak sekali di media sosial yang menjalankan aksi gagal bayar, termasuk ya si AFI ini AEVI ya, akan melaporkan ke OJK dan juga ke polisian karena aksi gagal bayar itu sendiri. Apakah memang untuk teman-teman yang galbay itu bahaya? Jadi kita galbay akan dipidana, dilaporkan ke polisi atau tidak? Yuk kita bahas di video kali ini. Namun sebelum itu, teman-teman yang baru bergabung, bantu channel untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol yang masih gali lubang tutup lubang, butuh bimbingan, boleh nanti konsultasi ke WA yang ada di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut bahas topik kali ini. Ya, memang banyaknya katanya aksi gagal bayar yang disengaja karena jadi membuat pinjol rugi. AFI itu melaporkan ke OJK dan kepolisian. Itu fakta beritanya seperti itu yang diutarakan ya di salah satu website. Tapi gini teman-teman ya, apakah memang berpengaruh untuk kalian yang galbay? Jadi kalian itu galbay akan dilaporkan ke polisi? Tidak lah ya. Kalau disebut aksi, kalau menurut saya itu kalau disebut aksi itu tadinya tidak pernah punya pinjol, lalu sengaja ambil pinjol itu sendiri untuk tidak dibayar, baru itu disebut aksi. Tapi kalau teman-teman awalnya punya pinjol lalu tidak bisa bayar dan akhirnya galbay, itu bukan aksi. Ya, tetap aja karena itu keadaan kemampuan Anda memang tidak bisa bayar. Tetap hanya perdata, tidak akan ada masalah teman-teman dengan teman-teman yang memang melakukan gagal bayar tersebut. Jadi nggak perlu takut. Ya, kata saya juga, kalau memang tadinya tidak punya pinjol lalu ambil pinjol sengaja tidak bayar, baru ya itu yang tidak diperbolehkan. Kata saya juga kan di sini saya bimbing kalau memang kalian punya uang untuk bayar ya bayar ya. Karena itu kewajiban kalian. Tapi karena tidak punya uang untuk bayar dan tidak mampu bayar, makanya saya bimbing untuk menjalankan fase gagal bayar ini. Poinnya supaya lebih aman. Karena banyak kasus yang galbay ini melakukan tindakan bundir, melakukan kriminalitas karena terjebak pinjol, kan kayak gitu. Itu yang kita hindari, itu yang memang kita bimbing supaya kalian tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Karena dasarnya pinjol itu nasabah galbay kan diteror, diancam-ancam ya. Sekarang AFI kata memberikan pernyataan untuk nasabah galbay akan dilaporkan. Coba dong, harusnya AFI ini, pemerintah ini lihat si pinjol itu sendiri mentaati peraturan nggak ya. Mentaati peraturan nggak? Peraturan dasarnya aja lah yang dari OJK gitu kan. Setiap nasabah hanya boleh punya pinjol 3 aplikasi. Faktanya bohong, di lapangan nggak seperti itu. Pinjol itu tetap aja menjebak. Ya, harusnya kalau tidak ada mau masalah, tutup pinjol ini. Jangan diizinkan lagi. Ini kan diberikan izin. Ya, dan kalau memang ibaratnya banyak yang gagal karena nggak mampu bayar, ya itu terima resiko. Kenapa? Karena memang si pinjol ini juga melakukan penjebakan, kebanyakan seperti itu. Awalnya yang punya pay letter, bukan ngarang-ngarang ya. Saya nggak ngarang-ngarang karena fakta saya nangani nasabah itu bukan 1-2 orang. Ya. Awalnya cuma punya pay letter aja, tiba-tiba ada yang chat melalui WA menawarkan pinjaman-pinjaman aplikasi lainnya. Ya. Pinjaman Anda katanya. Banyak yang seperti itu marketingnya. Ya. Berarti dasarnya ingin supaya banyak nasabah kan si pinjol itu sendiri. Kalau dalam peraturan hanya 3 aplikasi, faktanya masih banyak yang belasan aplikasi, masih banyak yang puluhan aplikasi. Bahkan per aplikasi ibaratnya tidak ada batasan. Ya, ada yang satu aplikasi itu 5 pinjaman. Harusnya kan dibatasin. Kalau memang ada pembatasan dari aplikasi sendiri sesuai memang SOP peraturan dari OJK, setiap nasabah hanya boleh 3 aplikasi, tidak akan ada yang terjebak. Ya, dasar nasabah juga kadang nggak paham tentang masalah pinjol ini kan. Mau waktunya jatuh tempo, waktunya bayar, tapi kadang uangnya lagi belum ada gitu kan. Malah sengaja ambil lagi aplikasi pinjol lainnya untuk bayarin. Terus aja gali lubang tutup lubang. Kata saya juga, saya nanganin yang 300 juta, 400 juta. Itu karena ulah gali lubang tutup lubang, uangnya tuh nggak dimakan, faktanya kayak gitu. Apakah itu memang kita harus bayarkan juga atau enggak? Tetap aja kita ya galbay aja mending kan kayak gitu. Uangnya aja nggak dimakan, itu kan ulah si pinjol-pinjol itu sendiri yang tidak memberikan batasan, yang sengaja justru yang untung pinjol itu sendiri. Gali lubang tutup lubang tuh yang untung pinjol, yang punya hutang banyak nasabah.
Pinjam mau untung, ada bunganya, ada juga asuransi. Kenapa enggak klaim asuransi? Ambil hutang, bayar hutang lagi. Terus nasabah kan yang nggak paham seperti itu. Ujung-ujungnya terjebak jadi galbay. Ya. Jadi jangan disebut aksi gagal bayar kalau memang faktanya di lapangan seperti itu banyaknya. Ya. Nah, poinnya untuk teman-teman nggak perlu takut ya dengan berita-berita seperti itu. Kenapa? Karena galbay ini masih perdata. Kecuali kita galbay sudah ditindak pidana, hukumnya diubah, yang galbay akan dipidana, baru kita takut. Gitu ya. Tapi kalau galbay ini masih perdata, nggak perlu takut. Kalau memang galbay, ya galbay dulu. Justru kata saya juga, kalau teman-teman misalkan nih punya 1 aplikasi, 2 aplikasi, lalu tidak mampu bayar, galbay dulu. Ya, galbay dulu. Kalau ada uangnya nanti bayar, gitu kan? Bisa bayar pokok kan, nego pokok. Kalau nggak mampu bayar, ya udah, nggak sesanggupnya aja, biarkan mereka proses perdatanya. Kan kayak gitu. Jangan memaksakan untuk bayar, ambil hutang lagi untuk bayar hutang, gali lubang tutup lubang, ujungnya makin menumpuk, tetap ujungnya galbay juga dengan hutang yang banyak. Ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau pernyataan api seperti ini, biarin aja lah, biarin aja. Kita jalankan aja sesuai diri kita sendiri, karena faktanya memang bukan kesengajaan juga, karena keadaan keterpaksaan. Kecuali kata saya juga tadinya nggak punya pinjol, lalu ambil pinjol sengaja nggak bayar, baru ya seperti itu mungkin disebut aksi. Ya, tapi tetap hukumnya perdata sih teman-teman. Oke, mungkin itu sedikit informasinya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kalian semua. Untuk yang lagi punya pinjol nggak bisa bayar, jadi takut galbay karena ada laporan seperti ini, mungkin takut dipenjara dan sebagainya, nggak perlu takut. Santai aja teman-teman. Makanya untuk teman-teman yang butuh bimbingan, bisa nanti konsultasi ke WA yang deskripsi video. Ya, mungkin itu saja sedikit. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.